Di awal kita sudah membahas Narcissus dari sisi mitologi Yunani, lalu kita masuk ke makna yang lebih dalam tentang kehampaan dan salah dalam mencintai diri sendiri. Sekarang, kita sampai pada fase terakhir. Fase yang paling tragis saat Narcissus akhirnya menjadi manusia tanpa hati. Hari demi hari, tubuhnya makin lemah. Ia duduk di tepi kolam, memandang wajahnya sendiri. Ia tidak makan, tidak tidur, tidak bicara dengan siapapun. Ia hanya terjebak dalam cinta semu yang tak pernah bisa diraih. Dan akhirnya, ia mati dalam kesunyian. Orang-orang datang dan hanya menemukan bunga yang tumbuh di tempat ia rebah. Bunga itu dinamai sesuai dirinya dengan nama bunga narsis. Indah, tapi dingin. Cantik, tapi hampa. Seperti hidupnya dikenang karena wajah, bukan karena hati. Itulah akhir seorang manusia tanpa hati. Seorang manusia yang menolak cinta yang tulus. Seorang manusia yang lebih memilih pantulan semu daripada kasih yang nyata. Seorang manusia yang akhirnya hancur bukan karena kutukan, melainkan karena gagal belajar mencintai dengan benar. Tragedi ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita, karena di balik wajah yang indah, di balik sorot mata yang memikat, apa artinya semua itu jika hati kita kosong? Apa gunanya dipuja kalau akhirnya kita sendirian dalam kehampaan? Lihatlah dunia kita hari ini. Bukankah banyak yang berjalan di jalur yang sama? Kita mengejar pujian, kita memburu pengakuan, kita sibuk membangun citra di layar, memoles kehidupan agar terlihat sempurna. Tapi hati kita sepi. Kita mulai kehilangan rasa. Kita lupa bahwa manusia sejati tidak hanya soal rupa, tidak hanya soal pesona. Manusia sejati diukur dari hati, dari kemampuannya menerima dan memberi, dari keberanian mencintai dengan tulus, bahkan jika itu berarti berisiko untuk terluka. Narcissus gagal. Ia memilih jalan sempit yang hanya berputar pada dirinya sendiri, dan ia berakhir dalam kesendirian. Tapi kita masih punya pilihan. Kita bisa belajar dari kisah ini, bahwa hati lebih berharga daripada sekadar wajah, bahwa cinta lebih bermakna daripada sekadar pujian. Karena jika tidak, kita pun bisa jatuh ke nasib yang sama dengan Narcissus indah di luar, tapi hampa di dalam. Dikenang bukan karena hati, melainkan hanya karena citra. Dan saat itulah, perlahan-lahan kita pun menjadi manusia tanpa hati. Zaman terus berkembang, dan pada akhirnya Narcissus bukan hanya sebagai legenda, melainkan sebuah kelahiran bagi manusia di zaman sekarang. Mereka memang tidak ingin dilahirkan menjadi narsisis, namun mereka tumbuh menjadi manusia tanpa hati dengan nama Narcissistic Personality Disorder, atau lebih dikenal dengan NPD. Mereka terjebak dengan obsesi pada citra diri, kebutuhan akan pengakuan, dan kesulitan menjalin hubungan yang tulus. Seperti Narcissus yang terjebak menatap bayangan semu hingga hancur. Orang dengan NPD kerap terperangkap dalam ilusi tentang diri mereka. Tampak kuat di luar, namun menyimpan kehampaan di dalam, sehingga membuat mereka sulit mencintai dan dicintai secara nyata. Inilah kisah seorang manusia yang terjebak dalam ilusi yang nyata,